A small video about the application of biotechnology in the food sector. Enjoy this video. Halo teman-teman, perkenalkan saya Niluh Tiara Dipayani, nomor absen 18 dari kelas 9D. Pada video ini, di sini saya akan membuat video mengenai praktikum bioteknologi, yang dimana praktikum ini memiliki judul yaitu cara pembuatan tapai. Dan praktikum ini memiliki tujuan agar kita bisa mengetahui penerapan ilmu bioteknologi terutama di bidang pangan. Nah, penasaran nggak apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, untuk mengetahui apa yang akan saya lakukan selanjutnya, simak terus video ini ya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan dalam proses pembuatan tapai kali ini yaitu membuat wadah untuk fermentasi tapai itu sendiri atau tempat tapai itu sendiri dengan cara menggunakan daun kemiri yang digulung-gulung. Setelah itu gulungan tersebut dikunci menggunakan semat atau lidi. Pastikan pada saat penggulungan daun kemiri tersebut tidak terdapat celah lubang pada ujung gulungan tersebut, karena pada saat proses fermentasi apabila terdapat celah lubang pada gulungan kemiri tersebut, maka pada saat proses fermentasi berlangsung itu akan terganggu karena adanya udara yang masuk, dan itulah yang menyebabkan kemungkinan besar tapai itu gagal atau tidak jadi. Langkah selanjutnya yaitu mencampur beras dan ketan sesuai takaran yang sudah disebutkan tadi di video dan mencucinya hingga bersih. Setelah itu dikukus hingga matang, dan apabila sudah matang itu didinginkan. Namun karena pada proses tersebut saya tidak merecord sama sekali, jadi saya lanjut saja ke proses pemberian ragi. Dan sayangnya pada saat proses pemberian gula pun saya juga lupa nge-record. Ya sudah, jadi saya lanjut saja ke proses pemberian ragi. Nah, pada saat proses pemberian ragi ini, di sini saya menggunakan setengah dari 1 keping ragi. Karena jumlah beras dan ketan yang digunakan dalam proses pembuatan tapai ini berjumlah kira-kira 7,5 ons. Karena 1 kilo itu setara dengan 10 ons, maka di sini saya bulatkan bahwa campuran dari beras dan ketan tadi itu sekitar setengah kilo. Jadi untuk setengah kilo tapai di sini saya menggunakan setengah dari 1 keping ragi tersebut. Nah, karena tadi wadah yang digunakan untuk mencampur gula dan raginya itu terlalu kebesaran, maka di sini saya pindahkan ke dalam kapar. Dan di sini langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu adalah membungkus tapainya. Untuk caranya bisa dilihat di video. Dan pastikan pada saat proses pembungkusan tapai ini tidak terdapat lubang ataupun celah-celah untuk udara itu bisa masuk, karena seperti yang dikatakan tadi itu akan mengganggu proses fermentasi dari tapai tersebut. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu adalah membungkus tapai-tapai yang sudah siap untuk difermentasi ke dalam wadah, dimana wadah yang saya gunakan yaitu menggunakan tas kresek plastik ya. Nah, apabila sudah diwadahi semua, di sini akan saya simpan pada suhu yang hangat. Karena suhu hangat dapat membuat tapai menjadi lebih cepat untuk dapat dikonsumsi.
Pada hari kedua, di sini yang saya rasakan dari tapai itu adalah sedikit manis dan cenderung lebih ke asam dan ada rasa pahit-pahitnya sedikit. Dan juga teksturnya di sini sudah semakin lembek dan semakin berair. Berdasarkan tekstur yang dihasilkan tapai yaitu lembek, tekstur tersebut disebabkan karena banyaknya ragi yang diberikan. Apabila semakin banyak ragi yang diberikan pada pembuatan tapai, maka tekstur tapai akan semakin lembek dan sebaliknya. Rasa manis yang muncul pada tapai itu disebabkan karena bakteri Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi yang telah memecah karbohidrat pada nasi dan ketan menjadi gula yang lebih sederhana. Karena peranan utama bakteri asam asetat seperti bakteri Acetobacter aceti dalam fermentasi bahan pangan adalah mengoksidasi alkohol dan karbohidrat menjadi asam asetat, yang dimana itulah yang menyebabkan munculnya rasa asam pada tapai. Dan apabila tapai terdapat rasa pahit, itu disebabkan karena produksi alkohol pada tapai yang berlebih. Nah, kesimpulan dari praktikum bioteknologi pada kali ini yaitu fermentasi merupakan salah satu metode pengawetan bahan pangan. Tentunya pada pembuatan tapai juga menggunakan metode fermentasi, yang dimana metode fermentasi ini pada pembuatan tapai bertujuan agar tapai dapat dikonsumsi. Pada saat proses fermentasi pada tapai terdapat beberapa bakteri dan juga jamur yang berperan penting, seperti jamur Saccharomyces cerevisiae, bakteri Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti. Jamur dan bakteri inilah yang membuat tekstur, rasa, dan warna tapai yang beragam. Dan suhu hangat juga dapat mempercepat proses fermentasi pada tapai.